Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan saya, Muhammad Ilmin, calon guru penggerak Angkatan 7. Kelas 276, menyampaikan gambaran filosofi Ki Hajar Dewantara, sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh. Hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memasukkan kebudayaan ke dalam diri anak dan memasukkan anak ke dalam kebudayaan supaya anak menjadi makhluk yang insani. Filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara disebut filsafat pendidikan Among yang di dalamnya merupakan konvergensi dari filsafat progresivisme tentang kemampuan kodrati anak didik untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dengan memberikan kebebasan berpikir seluas-luasnya. Di samping itu digunakan kebudayaan yang sudah teruji oleh waktu. Menurut esensialisme, sebagai dasar pendidikan anak untuk pencapaian tujuannya. Khusus mengenai kebebasan berpikir, menurut Ki Hajar Dewantara, bila membahayakan anak didik berbuat salah maka akan diambil alih pamongnya. Selain itu Ki Hajar Dewantara menggunakan kebudayaan asli Indonesia, sedangkan nilai-nilai dari Barat diambil secara selektif adaptatif sesuai dengan teori trikon, kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Pembelajaran yang seperti ini sekaligus dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim, serta wawasan global untuk dapat selalu beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. Oleh karenanya, pendidikan yang memanusiakan dan memerdekakan memiliki esensi bahwa setiap anak didik memiliki keunikan masing-masing dan seharusnya belajar sesuai dengan kesenangan mereka. Tidak harus didikte dengan kurikulum, sistem, dan aneka mata pelajaran yang dipaksakan kepada anak didik seperti di ruang kelas konvensional pada umumnya, dengan mengeksploitasi anak secara berlebihan. Sudah semestinya anak didik diberi ruang kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengeksplorasi potensi diri serta berekspresi secara kreatif serta didukung penuh oleh guru sebagai fasilitator yang melayani dan menuntun proses pengekspresian potensi-potensi anak didik agar terarah positif dan anak didik kita menemukan jalannya sendiri menuju versi terbaik dari dirinya. Menanamkan karakter budi pekerti yang luhur, melalui diri saya sebagai guru dengan berperilaku sopan santun ketika berinteraksi dengan siswa. Dengan begitu, siswa akan merasa dianggap dan mampu tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian jika siswa sudah nyaman dengan pengajaran yang saya lakukan dan contohkan, siswa akan mengeksplore dirinya tanpa hambatan dan rasa takut karena sudah tertanam karakter baik yang sudah saya contohkan dan tanamkan. Sebagai guru selanjutnya saya merencanakan pembelajaran sesuai dengan karakter siswa, dan mengaitkan pembelajaran dengan kondisi lingkungan siswa, karena dengan hal itu siswa mampu belajar dari yang siswa sudah pernah lihat, dengar, dan rasakan. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas dengan berpusat pada siswa melalui permainan dan budaya lokal yang terintegrasi dengan teknologi masa kini, sehingga siswa merasa merdeka dalam pembelajarannya, mengeksplor bakat dan keterampilan sesuai zamannya. Saya selaku pendidik memberi motivasi dan membimbing siswa menemukan jati dirinya. Dan yang terakhir, selesai pembelajaran saya dan siswa bersama-sama merefleksi pembelajaran yang sudah dilakukan untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam lingkup sekolah dengan siswa sebagai pusat pembelajaran tidaklah mudah apalagi selama ini, pembelajaran masih terbelenggu oleh banyaknya tuntutan capaian belajar siswa yang disamaratakan, keadaan sosial siswa yang berbeda-beda, dan budaya luar yang secara masif membanjiri budaya lokal,
yang pada akhirnya mengikis habis budaya asli daerah sehingga karakter anak bangsa mulai luntur. Kemerdekaan belajar oleh siswa dan pendidik perlu diperjuangkan dan segera direalisasikan. Dengan kerjasama antar pemangku pendidikan dan masyarakat, dukungan pemerintah berupa pemberian kebebasan pembelajar untuk mengubah kebijakan yang mengekang dengan kebebasan belajar sesuai kodrat alam dan zaman. Pendidik harus mulai berubah dan berinovasi sesuai tantangan zaman agar siswa tumbuh menjadi manusia yang merdeka dan menikmati hidup dengan tentram. Pendidik juga harus mampu menjadi tauladan, penyemangat dan pendorong agar kepercayaan diri siswa terbentuk dan mendorong munculnya bakat-bakat terpendam siswa dan pada akhirnya tercipta manusia yang berbudi pekerti baik, kreatif, mandiri dan mampu melebur di zamannya. Demikian sebuah perumpamaan yang saya gunakan sebagai wujud konstekstual saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatiannya. Salam merdeka belajar, tergerak, bergerak, menggerakkan. Musung gabul diuber luak, wani berubah wani bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.